Halo semua, perkenalkan nama saya Aldi Nurpayudo dari kelas 12 akuntansi 4. Dan di sini saya mau membuat sebuah proposal usaha atau bisa disebut dengan business plan. Perlu digarisbawahi di sini saya membuat sebuah tugas sekolah ya. Dimulai dari bab pertama yaitu pendahuluan. Untuk latar belakangnya minat masyarakat terhadap, oh by the way di sini aku membuat sebuah business plan tentang kopi shop ya, kopi shop. Oke, kita mulai. Untuk latar belakangnya di sini, minat masyarakat terhadap kopi terus berkembang secara dinamis. Kopi kini hadir dalam berbagai varian rasa ya, lebih ke eksklusif dan dapat diterima oleh semua kalangan, termasuk bagi mereka yang baru mulai untuk mengenal kopi itu ya, anak-anak lah atau siapapun lah itu. Oke, dengan memadukan cita rasa klasik dan espresso dan inovatif, bahan-bahan berkualitas, aku ingin menjadikan kopi sebagai minuman yang menyenangkan, menyegarkan, dan dinikmati kapan saja. Dan itu adalah sebuah alasan untuk membangun sebuah kopi shop ya. Dan selanjutnya itu adalah visi dan misi. Untuk visinya menjadikan destinasi utama bagi para penikmat kopi ya, yang mengutamakan kualitas rasa, edukasi mengenai kekayaan kopi Nusantara. Dan untuk misinya di sini terus berinovasi dan mengembangkan varian rasa tanpa menghilangkan karakter aslinya, menjadikan kopi berkualitas terbaik ya, seperti special grade dari petani lokal pilihan. Oke, kita lanjut ke bab 2. Untuk bab 2 yaitu analisis lingkungan usaha. Di sini ada marketing mix, ada plans, promotion, dan target market ya, dan analisis SWOT. Oke, kita mulai dari marketing mix. Produk harian yang akan saya jual adalah kopi gula aren lah pada umumnya, dan kopi susu sama kopi sirup, nah varian sirup, dan ada yang lainnya lagi. Oke, lanjut kita ke bagian place atau bisa disebut dengan tempat usaha, yaitu saya itu mulainya di depan alun Majalengka. Untuk promosinya di sini saya melalui platform media sosial ya, kayak Instagram atau TikTok atau yang lainnya lah. Dan untuk target marketingnya di sini anak-anak, remaja, laki-laki, sama orang dewasa dan perempuan, seperti kayak semua kalangan gitu lah. Dan untuk analisis SWOT-nya di sini ya, atau analisis rencana usaha. Di sini ada 4 ya, ada strength yaitu kekuatan. Untuk kekuatannya itu kualitas biji kopi yang berkualitas dan lingkungan strategis, menu inovatif, memiliki signature drink, minuman khas. Dan untuk weakness-nya yaitu kelemahannya, keterbatasan modal untuk membuka cabang toko dan brand awareness yang masih sangat rendah. Dan di sini ada opportunity yaitu peluang ya. Untuk peluangnya belum ada pesaing untuk produk kopi dengan kualitas biji terbaik lah. Dan selanjutnya ada sehingga semua orang dapat akses yang mudah dijangkau, tidak ditemukan tempat lain baik dari segi rasa maupun prestasi tentunya. Oke, dan selanjutnya ada threat ya, yaitu ancaman. Untuk ancamannya yaitu konsumen generasi sekarang yaitu suka cenderung mencoba-coba tempat baru ya, atau bisa disebut dengan FOMO. Nah, inflasi dan perubahan iklim menyebabkan harga biji kopi melonjak tinggi. Kita lanjut ke bab 3, yaitu sebuah anggaran biaya. Di sini ada sumber modal, aktivitas tetap, bahan baku, biaya operasional, sama biaya pembantu ya. Oke, kita mulai dari sumber modal dulu. Sumber modalnya itu dari sendiri lah ya, dari itu sendiri. Kita lanjut ke aktivitas tetap atau bisa disebut dengan aset kebutuhan alat peralatan usaha lah ya. Kita nama peralatannya itu aku menggunakan 6 alat ya, kayak espresso machine, coffee grinder, iPod atau karafe, timbangan digital, sama peralatan casing dan rak dan meja dan kursi. Untuk totalnya yaitu 5.624.000 rupiah. Dan kita lanjut ke bahan baku. Untuk bahan bakunya itu adalah asumsi produksi 100 cup dalam satu kali produksi ya. Jadi ada biji kopi, susu UHT, gula aren, sama sirup ya, kayak sirup varian rasa ya, untuk rasa apa aja. Dan itu untuk totalnya sekitar 655.000 rupiah. Dan untuk biaya lain seperti biaya operasionalnya di sini ada 2 bahan lah ya, cuma
air sama es batu dengan jumlah total Rp32.000 saja. Dan sini kita lanjut ke biaya pembantu. Oke, untuk biaya pembantu di sini ada cup dan tutup ya. Dan sedangkan juga dari totalnya adalah sekitar Rp170.000. Dan untuk total keseluruhannya yaitu Rp655.000 ditambah Rp32.000 ditambah Rp170.000. Itu tadi itu bahan baku tambah biaya pembantu dan tambah biaya operasional ya, totalnya yaitu Rp857.000. Oke. Untuk penetapan harga proses dan harga jual, yaitu harga kayak tadi ya, sama lah ya, kayak harga bahan baku ditambah harga biaya operasional sama ditambah biaya pembantu, totalnya tapi di sini dibagi 100 dulu guys. 655.000 ditambah 32.000 ditambah 170.000 dibagi 100, karena di sini aku mau bikin sekitar 100 cup per hari. Jadi dibagi 100, totalnya itu Rp857.000 dibagi 100 jadi sama dengan Rp8.570.000. Untuk harga jualnya yaitu harga jual ditambah laba ya, 50% dikali harga pokok. Jadi harga pokoknya itu Rp8.570.000 ya, lalu 50% dikali Rp8.570.000. Jadi 50% dikali Rp857.000 hasilnya adalah Rp4.285.000 ditambah Rp8.570.000 sama dengan Rp12.855 dibulatkan menjadi Rp13.000. Yeay. Untuk rencana keuangannya yaitu semua hitungan laba rugi ya, kayak hasil jualan per bulan 100 cup kali 13.000. Di sini aku jualannya 30 hari tanpa henti, jadi totalnya sekitar Rp39 juta. Untuk pengeluarannya di sini ada biaya bahan baku sekitar Rp655.000 kali 30 hari sama dengan Rp19.650.000. Dan di sini ada biaya operasional juga sekitar Rp32.000 kali 30 hari sama dengan Rp960.000. Dan biaya pembantu Rp170.000 kali 30 hari sama dengan Rp5.100.000. Dan kayak biaya lain-lain kayak listrik tempat sewa sekitar Rp850.000. Dan totalnya adalah Rp26.440.000. Jadi di sini kita akan kurangin ya hasil laba ruginya itu Rp39 juta dikurangi Rp26.440.000 sama dengan Rp12.560.000. Untuk analisis usahanya di sini aku menggunakan analisis keuangan menggunakan rumus review cost ratio. Nah, atau bisa disebut dengan R spasi C. Untuk total penerimaan dibagi total pengeluaran itu Rp39 juta, yang tadi itu dibagi yang pengeluarannya Rp26.560.000. Jadi totalnya itu 1,46 ya. Dan untuk payback periodenya yaitu total biaya investasi kayak modal awal gitu deh. Modal awal dibagi keuntungan kali 1 bulan. Dari sini untuk tadi kan modal awalnya itu aku sekitar kayak bahan-bahan itu, bahan alat-alat ya. Alatnya itu kayak sekitar Rp5.624.000. Jadi totalnya tadi sisa komponen kita itu Rp12.560.000 sama dengan 0,44. Yeay. Dan sebagai penutup ya, bab terakhir yaitu bab 4 penutup. Sebagai penutup, peluang ini di industri kopi di tahun 2026 masih sangat terbuka bagi mereka yang menawarkan keunikan dan kualitas. Oke, Kimo Cafe, yaitu nama perusahaan saya, Kimo Cafe Shop, hadir dengan konsep yang telah teruji dan rencana operasional yang solid, dan sehingga dapat dengan mudah. Oke, sekian sebuah proposal usaha dari saya.
Mohon maaf bila banyak kesalahan dan ya kekurangan, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.